Alhamdulillahi Rabbil Alamin bihi ala dunya wa dini as-sa'in Salla wa sallama dawamal abadi ala khitamil anbiya'i ahmadi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi khairin ajma'in la hawla la quwwata lil 'abdi khala billahi maulahul 'azimi lil 'ula arkanul islami ta'ad khamsatu awwaluha asasuha syahadatu an la ilaha qattu ghairullahi wa an muhammadan rasulullahi iqamatus salati ita'uz zakah was-shawmu wal-hajju lika'batil ilah wa sittatul arkani lil imani imanuna billahi bil iqani kada bil amlaki wa bil akhiri wa ruslihi kada biyawmil akhiri wal qadri minhu khairuhu wa syarruhu minhu kulluhu wa murruhu tafsiru la ilaha illallahu la yaku ma'budun bihaqqi wa yu'raful bulughu min thalathah umri الطفل 15 والإحتلام بتمام 9 كلاهما في ذكر وامرأة والحيض في المرأة ذات 9 بلوغ حنثى حسين بالجمع إجزاء الاستنجاء بالأحجار ونحوها على 8 جار 3 مسحة تعمم المحل نقائه فقل ولا علينا سنآ قرقرا ولم يجاوز صفحة أو ذكر أي حشفة منه ولا يصبهما لم وأنتحرما فرض الوضوء 6 فالأول النية الثاني لوجه تغسل ثالثها أن تغسل يدين تعمم الماء بمرفقين والرابع المسح لبعد الرأس ولو قليلا لماس والخامس الغسل لرجليك إلى كعبيك رتب سادسا كما قال حقيقة النيات قصد شيء مقترنا بفعل ذاك الشيء محلها القلب وفي اللسان نطق بها ندب على الإنسان
ووقتها في الشيء ففي الوضوء أول غسل وجهه ووضعك شيئا في مرتبته فذلك الترتيب فاعترف به. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fitarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai mana ya? 11. Sudah ya? 11 sudah? Oh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru ay hadza tafsiru, artinya adapun ini ialah penjelasan. La ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah. Lam yaku ialah tidak ada. Lam yaku ialah tidak ada. Ma'budun, ma'budun siapa zat yang pantas disembah. Ma'budun siapa zat yang pantas disembah. Bihaqqi, bihaq dengan sebenar-benarnya. Bihaq dengan sebenar-benarnya. Siwahu selain Allah. Jadi bait yang ke-11 ini menjelaskan penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat salah satu dari syahadah. Selanjutnya wa yu'rafu dan diketahui. Wa yu'rafu dan diketahui al-bulughu, apa baliknya anak. Al-bulughu apa baliknya anak. Min salatah dari 3 perkara. Jadi balik itu dapat diketahui melalui 3 tanda. Apa itu balik? Balik itu apa? Definisinya, balik itu merupakan batas seseorang, atau merupakan salah satu batas seseorang dia dibebankan syariat Islam. Jadi batas dia seseorang menjadi mukallaf. Apa diantaranya? Tamami umrit tifli. Tamami umrit tifli rupanya sempurnanya umurnya anak kecil. Tamami umrit tifli rupanya sempurnanya umurnya anak kecil. Khamsa asyrah kepada 15 tahun. Jadi tanda yang pertama atau dapat diketahui bahwasanya seseorang atau anak kecil itu sudah balik, yang pertama adalah sempurnanya umurnya 15 tahun. 15 tahun ini secara hijriah atau secara masehi? Ya, jadi kalau kita bicara umur itu kan konteksnya ada 2. Bisa dilihat secara hijriah, bisa dilihat secara masehi.
Dalam hal ini 15 tahun itu adalah hijriyah. Jadi penting bagi seseorang itu tahu lahirnya kapan. Biar tahu sekarang itu usianya berapa. Jadi 15 tahun di sini itu 15 tahun hijriyah. Jadi kalau dia sudah 15 tahun hijriyah, maka anak tersebut dikatakan sudah balik. Konsekuensi hukum Islamnya adalah dia dibebankan syariat Islam. Yang kedua apa? Wal ihtilami. Wal ihtilami dan mengeluarkan mani. Wal ihtilami dan mengeluarkan mani fi tamami tis'ati, di dalam sempurnanya 9 tahun. Fi tamami tis'ati, di dalam sempurnanya 9 tahun. Atau tanda yang kedua adalah keluar mani. Jadi keluar mani pada usia 9 tahun secara hijriyah. Jadi hitungannya tetap pada hijriyah. Keluar maninya ini dengan cara apa misalnya? Bisa dengan berbagai cara. Jadi bisa melalui mimpi basah. Jadi kalau ada seseorang mimpi terus kemudian bangun dia basah sarungnya atau celananya, maka dia pada saat itu dia sudah sempurna 9 tahun atau lebih dari 9 tahun, maka dia sudah balik. Atau keluar dengan cara-cara yang lain. Tidak perlu tahu ya. Jadi itu dikatakan balik, dan dia sudah dihukumi mukallaf. Kilahuma adapun keduanya itu tamami umri tifli 15 wal ihtilami fi tamami 9. Fi dzakarin ialah di dalam laki-laki wa mraati dan perempuan. Jadi dua tanda awal itu berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau ada perempuan sampai dengan usia 15 tahun, ya tidak ada tanda-tanda yang lain, maka dia sudah dihukumi balik. Atau ada anak usia sudah 10 tahun, kemudian dia mengeluarkan mani, maka dia sudah balik. Jadi ini berlaku bagi anak laki-laki atau anak perempuan. Wal haidi dan adapun haid fil mar'ati ialah di dalam perempuan. Fil mar'ati ialah di dalam perempuan, dzati tis'i, pada sempurnanya 9. Dzati tis'i, pada sempurnanya 9 tahun. Dan bagi khusus perempuan itu tanda yang ketiga apa? Yaitu haid. Haid pada usia 9 tahun hijriyah. Ada keterangan tambahan ya, yang saya baca itu di dalam kitab lain. 9 tahun itu tidak harus pas. 9 tahun kurang dari 16 hari itu bisa. Jadi kalau misal ada seseorang dia haid, sedangkan usianya itu masih belum 9 tahun secara hijriyah, maka
dia dihukumi balik pada saat usianya 9 tahun kurang dari 16 hari. Apa dasarnya? Jadi dasarnya 16 hari itu adalah batas masa suci dan masa haid. Jadi kombinasi antara masa suci dan masa haidnya. Jadi masa suci haid itu paling sedikit berapa lama? Berapa? Masa suci haid, masa suci dari haid itu paling sedikit berapa? Wah, 1 hari 1 malam itu masa haidnya. Jadi masa haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam. Kalau masa suci paling sebentar itu adalah 15 hari. Maka 16 hari kan? Kurang dari 16 hari itu tetap dihitung. Artinya kalau misal ada anak perempuan usianya 9 tahun kurang 12 hari, terus dia haid, hukumnya bagaimana? Hukumnya dia balik. Begitu ya. Hukumnya balik. Jadi batasnya 16 hari. Kurang dari 16 hari. Jadi 9 tahun tidak sampai, kurangnya itu sampai 16 hari. Nah, itu merupakan 3 tanda ya. 3 tanda bagi seseorang atau bagi anak kecil balik. Jadi bisa salah satunya. Bisa kalau dia tidak sampai usia 15 tahun tidak haid, tidak keluar mani, maka dia sudah balik. Atau lebih dulu keluar maninya, misal lebih dulu mimpi basahnya, maka dia sudah balik. Begitu. Bulughu hunta, adapun baliknya hunta. Bulughu hunta, adapun baliknya hunta. Jadi hunta itu berkelamin ganda ya. Bukan banci ya, tapi berkelamin ganda. Jadi seseorang yang oleh Allah ditakdirkan lahir dengan 2 kelamin. Bagaimana tandanya? Tanda baliknya unta itu tadi, hasilun ialah berhasil. Hasilun ialah berhasil bil jam'i dengan terkumpul. Bil jam'i dengan terkumpul. Maksudnya apa? Maksudnya seorang khunsa itu dikatakan sudah balik kalau dia memenuhi dua kondisi. Yang pertama apa? Dia keluar mani. Yang kedua dia haid. Jadi dengan 2 kondisi. Nah ini Kiai Musondik mengawali kitab atau mengawali bab tentang ibadah ya. Ini dengan tanda-tanda balik. Kenapa? Karena ini konteksnya yang akan kita bahas selanjutnya itu sangat erat kaitannya dengan beban syariat. Jadi siapa yang dikenai syariat-syariatnya gitu. Faslun ay hadza faslun. Artinya adapun ini ialah satu fasal. Ijza'ul istinja'i. Ijza'ul istinja'i, adapun mencukupkan istinja. Ijza'ul istinja'i, adapun mencukupkan istinja. Bil ahjari, dengan batu. Bil ahjari, dengan beberapa batu.
sebelum ini ya, sebelum masuk ke istinja dulu, masih berkaitan dengan balik. Ada satu pertanyaan menarik. Kita pernah belajar bahwasanya seorang anak itu sudah harus diperintah oleh orang tuanya untuk beribadah, untuk sholat pada usia berapa? 7 tahun. Meskipun anak tersebut belum balik. Nah, ini perlu diberikan catatan. Artinya memang seseorang dianggap balik itu pada kondisi-kondisi tertentu ini. Artinya pada kondisi pertama, yaitu 15 tahun sempurna usianya, atau kondisi dia keluar mani, atau kondisi haid bagi perempuan. Cuma dalam konteks kita nanti akan menjadi orang tua, maka memerintahkan anak kita untuk sholat pada usia 7 tahun itu suatu kewajiban. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan, termasuk mengajarkan anak-anak kita itu puasa. Jadi kita menemukan kadang-kadang anak kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu usia berapa? 7 tahun ya. Anak kelas 1 SD diajarkan oleh orang tuanya berpuasa setengah hari, atau berpuasa sampai dengan asar. Nah, itu dalam rangka tarbiyah. Dalam konteks syariat dia tidak dosa. Artinya misal 7 tahun oleh orang tuanya diperintah sholat, terus dia tidak sholat, maka masih tidak dosa. Yang dosa itu orang tuanya kalau tidak memerintahkan sholat. Nah, ini dosa orang tuanya. Ini sebagai catatan tambahan saja. Saya lanjutkan, ijza'ul istinja'i. Ijza'ul istinja'i, adapun mencukupkan istinja bil ahjari, dengan beberapa batu. Bil ahjari, dengan beberapa batu. Jadi istinja itu adalah menyucikan atau bersesuci. Istinja itu bersesuci setelah buang hajat ya. Setelah BAK dan BAB. Jadi beristinja itu adalah bersesuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi mencukupkan istinja, mencukupkan bersesuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar dengan batu, dalam hukum Islam itu boleh. Jadi kalau misal teman-teman setelah kencing terus kemudian pakai batu, ataupun setelah BAB terus kemudian pakai batu, itu boleh. Wa nahwiha, dan seumpamanya ahjar. Wa nahwiha, dan seumpamanya ahjar. Jadi batu atau seumpamanya batu. Seumpamanya batu itu contohnya apa? Kalau dalam konteks modern sekarang, apa? Apa? Tisu. Kalau di toilet umum sekarang itu rata-rata ada. Pakainya pakai tisu ya. Nah, itu boleh, asalkan memenuhi beberapa kriteria. Jadi nahwiha itu harus ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria seumpamanya ahjar. Yang pertama adalah
benda tersebut itu suci. Jadi kalau benda itu suci, maka bisa dipakai untuk beristinja. Jadi kalau kita tidak pakai batu, pakai benda yang lain, kriterianya yang pertama adalah benda itu suci. Yang kedua kriterianya benda itu keras, artinya tidak berbentuk cairan. Tisu itu bisa dikatakan keras ya. Kecuali tisu basah. Nah, kalau tisu basah itu lain sudah berarti. Terus yang ketiga, benda itu bisa menghilangkan najis. Benda itu bisa menghilangkan najis, bisa menyerap najis, bisa menghilangkan najis. Dan kategori yang keempat atau kriteria yang keempat adalah benda itu bukan benda yang dimuliakan. Contohnya apa benda yang dimuliakan itu? Apa? Apa benda yang dimuliakan itu? Contohnya? Makanan ya. Jadi beristinja dengan makanan itu tidak boleh. Beristinja dengan buku kitab itu tidak boleh. Jadi wanak lihat. Jadi mencukupkan istinja dengan batu atau seumpamanya batu. Ala tamanin atas 8 jari syarat. Jadi kita bisa melakukan istinja dengan batu atau seumpamanya batu itu dengan 8 syarat. Salati mashatin rupanya 3 usapan. Salati mashatin rupanya 3 usapan. Tu'amimu yang meratai, al-mahal kepada tempatnya najis. Al-mahal kepada tempatnya najis. Jadi kalau misal kita mau pakai batu, maka syarat yang pertama adalah batu tersebut harus mengusap 3 kali kepada tempatnya najis dan mengusap sempurna. Ya, jadi syarat yang pertama adalah 3 kali usapan kepada tempatnya najis. 3 kali usapan itu apakah harus 3 batu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi bisa pakai 1 batu misal besar, terus pakai 3 sisinya, itu bisa. Apakah 3 usapan itu misal pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kurang dari 3 usapan? Jawabannya tidak boleh. Bagaimana kalau misal benda najisnya itu tidak hilang? Jadi pada saat 3 kali usapan misal nggak ada batu di sini. Misal ini batu ya misal. Terus diusapkan 1 kali, diusapkan kedua kalinya. Ini kan kita anggap batu. Nah, batu ini punya beberapa sisi. Misal kita pakai 1 batu, maka batu ini punya beberapa sisi. Kita pertama usapkan 1 sisi. Nah, terus pakai sisi yang lain misalnya, diusapkan. Terus pakai sisi yang lain. Setelah 3 usapan ini misal tidak hilang benda najisnya, kira-kira bagaimana? Maka harus ditambah. Jadi usapan itu harus ditambah. 3 itu minimal.
Ditambah sampai berapa? Sampai bersih. Sampai bersih. Jadi misal 4 kali belum bersih, 5 kali belum bersih, 6 kali belum bersih. Nah, disunnahkan kalau dia sudah bersih pada hitungan yang genap, maka disunnahkan untuk ditambah 1 kali. Itu sunnahnya. Jadi kalau misal hitungan keempat dia sudah bersih, maka disunnahkan untuk nambah 1 kali lagi. Misal ada pertanyaan, Ustaz, kalau misal ada bekasnya yang memang susah untuk dihilangkan, nah itu hal yang lain. Jadi bekas sama benda najis, bekas sama benda najis itu hal yang lain. Jadi kalau bekas itu dia tidak bisa hilang dengan usapan, itu misal, ya itu tidak masalah. Jadi yang bisa hilang ya, benda najis yang bisa hilang. Terus yang kedua, naqaihi. Naqaihi, bersihnya mahal. Naqaihi, bersihnya mahal. Bersihnya tempat keluarnya ya. Artinya syarat yang kedua menggunakan batu atau sejenis batu itu adalah sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Dia bersih dari najis. Jadi syarat yang pertama 3 kali usapan pada tempat keluarnya najis. Yang syarat yang kedua adalah sampai bersihnya tempat najis itu. Makanya kalau belum bersih maka harus ditambah usapannya. Yang ketiga, majaffa. Majaffa tidak kering. Majaffa tidak kering. Najsun apa najis? Majaffa tidak kering. Najsun apa najis? Yang ketiga adalah najis tersebut itu masih belum kering atau tidak kering. Maksudnya bagaimana? Misal contoh, kita kencing ya. Pada saat kencing, kondisi pada saat setelah kencing itu kondisinya basah atau kering? Basah. Kira-kira kalau kita diamkan 1 jam, apakah masih basah? Enggak ya, pasti ya. Sudah kering, apalagi sampai 5 jam. Pasti sudah sangat kering. Nah kalau sudah kering itu tidak bisa pakai beristinja dengan batu atau semacamnya. Jadi bisa pakai istinja menggunakan batu atau semacamnya itu pada saat masih basah kondisinya. Yang keempat, ma intaqal, tidak berpindah apa najis. Ma intaqal, tidak berpindah apa najis. Artinya najisnya tidak kemana-mana. Najisnya hanya pada tempat itu saja. Misal kita kencing ya di situ-situ saja. Atau kita BAB, kotorannya itu di situ-situ saja. Nah ini tidak berlaku pada orang yang mencret ya. Kalau orang mencret itu kan pasti kotorannya itu kan kemana-mana. Nah kalau kotorannya kemana-mana maka tidak bisa menggunakan batu. Lima intaqal itu tidak berlaku pada orang yang atau setelah kencing terus kemana-mana jalan-jalan terus air kencingnya itu kemana-mana gitu, itu tidak bisa. Syarat selanjutnya yang ke-5,
Wala alaihi dan tidak alaihi atas najis, wala dan tidak alaihi atas najis, najsun apa najis, akharu yang lain, najsun apa najis, akharu yang lain, toro yang datang. Jadi syarat yang kelima, kita bisa menggunakan batu atau semacamnya untuk beristinja adalah tidak kedatangan najis yang lain. Artinya tidak ada najis yang lain ya. Misal contoh kita BAB terus kemudian kena celantong. Jadi salah milih BAB, salah milih tempat BAB. Nah itu kedatangan najis lain, maka tidak bisa menggunakan batu. Selanjutnya syarat yang nomor 6, walam yujawis dan tidak melewati, walam yujawis dan tidak melewati apa najis, walam yujawis dan tidak melewati apa najis, sofhatan kepada bokong, sofhatan pada bokong, sofhatan pada bokong, au dakaro atau zakar, au dakaro atau dakar, ai artinya hashfatan, hashfatan hasyafah, hashfatan hasyafah minhu dari zakar. Syarat selanjutnya yaitu tidak lewat najis itu dari bokong atau tidak melampaui. Yang dikatakan sofhah itu adalah kalau kita duduk itu terbuka, kalau misal kita jongkok itu terbuka, kalau kita berdiri itu tertutup, itu sofhah. Jadi definisinya ya. Ya kalau misal teman-teman jongkok gitu ya, jongkok terus ada yang terbuka itu sofhah. Kalau kita berdiri itu tertutup itu sofhah. Jadi tidak keluar dari itu, dari lingkaran itu. Tidak keluar dari lingkaran itu. Atau tidak keluar dari hasyafah. Hasyafah itu kepala kemaluan. Ya, apa? Yang kelihatan pada saat dihitan ya. Jadi hasyafah. Jadi kalau pada saat dihitan anak laki-laki itu kelihatan kepala kemaluan. Kalau dia tidak dihitan maka tertutup. Nah ini hasyafah. Tidak keluar dari itu. Jadi sekitar situ. Lalu tidak melewati itu. Itu syarat selanjutnya. Jadi kalau ya seperti yang tadi ya. Kalau ada orang mencet terus kemana-mana keluar dari sofhah itu, maka tidak bisa untuk beristinja menggunakan batu. Walam yusibhu dan tidak mengenai, walam yusibhu dan tidak mengenai hu kepada najis, walam yusibhu dan tidak mengenai hu kepada najis, walam yusibhu dan tidak mengenai hu akan najis ma apa air. Jadi ini ma'ah harusnya ya. Tapi kan dalam konteks bait-bait ini kadang ada pengurangan-pengurangan.
Walam yusibhu, dan tidak mengenai hu akan najis apa air. Jadi air itu tidak terkena, atau najis itu tidak terkena air. Selanjutnya lam tanjusi tidak najis al ahjaru, apa batu. Lam tanjusi tidak najis al ahjaru, apa beberapa batu. Jadi batunya batu suci. Dan dan tidak dimuliakan. Lantuh taroma, dan juga tidak dimuliakan secara syara. Ya, yang dimuliakan secara syara tadi itu makanan, kitab dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau misal kita beristinja dengan batu, apakah masih perlu untuk beristinja dengan air? Maka jawabannya kalau kita misal beristinja dengan batu, menggunakan batu atau menggunakan tisu, kira-kira masih perlu untuk beristinja menggunakan air tidak? Jawabannya tidak perlu. Apakah boleh setelah beristinja menggunakan batu terus beristinja menggunakan air? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi sunnahnya begitu. Kalau misal dibalik, boleh tidak? Menggunakan air dulu baru menggunakan batu. Jawabannya jadi kalau misal kita beristinja menggunakan air, setelah menggunakan air bersih, terus kita pakai batu, boleh atau tidak? Boleh jawabannya. Boleh, tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah. Jadi tidak ada faedahnya. Yang disunahkan itu pakai batu kemudian air. Nah itu. Oke. Selanjutnya faslun ay hadza faslun. Artinya adapun suatu fasal fardul wudu'i adapun fardunya wudu. Fardul wudu'i adapun fardunya wudu sitatun ialah ada 6. Jadi fardunya wudu itu maksudnya adalah rukun, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam wudu. Fal awwalu, maka adapun yang pertama. Fal awwalu, maka adapun yang pertama an-niyatu ialah niat. Jadi niat. Apa itu niat? Niat itu apa? Ada penjelasannya di bawahnya. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Atani adapun yang kedua. Jadi niat pertama niat wudu ya. Bagaimana niat wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Boleh enggak kita niat wudu selain itu? Boleh. Bagaimana misal contohnya? Misal saya berniat wudu biar bisa membaca Al-Quran, itu boleh. Jadi berniat wudu seperti itu boleh. Atau saya berniat wudu untuk bisa sholat, itu boleh. Yang kedua atani, yang kedua liwajhihi, kepada wajahnya, liwajhi kepada wajahnya, taghsilu membasuh, siapa man
Taghsilu, membasuh siapa man. Yang kedua, fardunya wudu adalah membasuh wajah. Jadi ukurannya membasuh itu, ukurannya igtasala itu adalah airnya itu mengalir. Ukurannya airnya itu mengalir. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Ukurannya wajah itu dari mana ke mana ya? Dari, kalau atas ke bawah itu dari pertama tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Jadi ukuran wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Itu atas bawah. Kalau samping kanan samping kiri, dari telinga sampai dengan telinga. Nah ini harus terbasuh semua, termasuk kalau ada rambut-rambutnya. Jadi kalau ada rambut-rambut kecil ya, rambut-rambut tipis, termasuk yang ada di kumis. Bagaimana kalau kumis atau jenggotnya tebal sekali? Kalau tebal sekali itu baru cukup di luarnya. Cukup di luarnya. Ya kalau misal ada orang dia suka memelihara kumis sampai jenggotnya tebal sekali, itu kan susah kalau harus kena ke kulit. Maka cukup di luarnya saja. Jadi membasuh luarnya saja. Ukurannya tebal itu bagaimana? Ukurannya tebal itu sampai kemudian kulitnya itu tidak kelihatan pada pandangan normal. Ya misal pandangan normal kita 25 cm. Pada 25 cm itu tidak kelihatan sama sekali kulitnya. Nah itu ukurannya tebal. Kalau misal masih kelihatan ya harus terbasuh semua. Tadi tuha, adapun yang ketiga, al-tagsilah, ialah harus membasuh al-yadaini, kedua tangan. Tu'ammimu dengan meratakan al-ma'ah, air, bimirfaqaini, dengan atau sampai dengan kedua siku. Jadi yang ketiga yaitu adalah membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, kedua tangan sampai kedua siku. Apa definisi siku itu? Ya, pertemuan antar dua tulang ya. Jadi siku itu pertemuan antar dua tulang di tangan. Warabi'u, dan adapun yang keempat, al-mashu. Al-mashu ialah mengusap. Al-mashu ialah mengusap li ba'dir ra'si, kepada sebagian kepala. Li ba'dir ra'si, kepada sebagian kepala, walaupun qalilan, sedikit. Au biduni atau dengan tanpa. Au biduni atau dengan tanpa masih menyentuh. Au biduni atau dengan tanpa masih menyentuh. Jadi mengusap sebagian kepala walaupun sedikit. Ukurannya sedikit itu kira-kira apa? Kalau Imam Syafi'i itu ukurannya 3 helai rambut. Jadi 3 helai rambut basah, maka itu sudah dihukumi mashu. Atau dengan tanpa menyentuh ya. Dengan tanpa menyentuh itu maksudnya gimana? Contoh,
pakai kain, pakai kain, terus kain itu basah, dibeginikan, kepala kita basah, maka itu sudah cukup dikatakan mashu. Makanya diberi keterangan di sini biduni masih, tapi dengan tanpa menyentuh. Nah, tidak harus pakai tangan kita. Kalau misal ada kain, punya kain itu basah, terus dilap-lap begini saja, itu sudah dikatakan mashu. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, al-ghuslu, ialah membasuh lirijlaika, kepada kedua kakimu, ila ka'baika, kepada sampai dengan kedua mata kakimu. Jadi membasuh, artinya kalau membasuh itu mengalir airnya ya, kaki sampai dengan mata kaki. Rotib, tertiblah, sadisan, yang keenam, kama, sebagaimana keterangan, qala, yang telah lalu, yang telah lewat. Jadi yang keenam adalah tertib. Tertib itu urut, artinya setelah membasuh muka, baru kemudian membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, kemudian baru mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, ini tertib. Nah, yang dijelaskan di dalam kitab ini itu yang fardu ya. Adapun sunnah wudu ataupun yang dimakruhkan di dalam wudu itu ada sangat banyak. Termasuk yang disunnahkan apa saja? Berkumur-kumur, terus bersiwak, terus apa? Membasuh telinga, terus beristinsyak. Beristinsyak itu gimana? Jadi memasukkan air ke dalam hidung, terus mengeluarkannya, itu beristinsyak. Terus yang termasuk sunnah apa? Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Apalagi sunnahnya? Mengulanginya 3 kali masing-masing. Jadi membasuh muka 3 kali. Terus kemudian mengusap sebagian kepala 3 kali. Terus apa lagi sunnahnya? Kenapa? Istilahnya mualah ya. Mualah itu terus menerus. Jadi tidak sampai kering. Itu termasuk sunnah. Jadi kalau boleh tidak kita wudu, misal wudu ya, membasuh muka, terus kita duduk 1 jam nongkrong sama temannya. Oh iya tadi masih wudu, terus basuh tangan, itu boleh tidak seperti itu? Ya boleh. Boleh. Jadi misal membasuh muka terus duduk 1 jam sampai kering, terus kemudian membasuh tangan, duduk, itu boleh. Tapi itu dimakruhkan. Yang disunahkan adalah terus menerus, mualah istilahnya. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, adapun yang dimakruhkan ya kebalikan yang tadi ya. Tidak mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu makruh. Ya kalau yang kiri duluan sah tidak? Sah, tapi makruh. Atau misal tidak 3 kali, 2 kali gitu misal, ya makruh. Faslun, ayhada faslun, ini terakhir. Hakikatun niyah. Hakikatun niyah, adapun hakikat niat.
Hakikatun niyah, adapun hakikat niat. Qasdu syai'in, qasdu syai'i ialah bermaksud sesuatu. Qasdu syai'i ialah bermaksud sesuatu atau menghendaki sesuatu. Muktarinan padahal dibarengkan, muktarinan padahal dibarengkan bifi'li dengan pekerjaan, dzaka syai'i, sesuatu itu. Jadi niat itu adalah kita bermaksud pada sesuatu yang berbarengan dengan melakukan sesuatu itu. Jadi misal pada saat wudu, di mana letaknya niat pada saat wudu? Maka pada saat pertama kali membasuh. Di mana letaknya niat sholat? Maka pada saat takbiratul ihram dan seterusnya. Jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Mahalluha, adapun tempatnya niat. Mahalluha, adapun tempatnya niat. Al-qalbu ialah hati. Al-qalbu ialah hati. Jadi niat itu letaknya pada hati. Bukan pada lisan. Jadi misal ada orang sholat usolli, nah itu cuma penegasan ya, bukan niat. Jadi niat itu letaknya ada pada hati. Wafil lisani, dan adapun di dalam lisan. Wafil lisani, dan adapun di dalam lisan. Nutkun, mengucapkan biha dengan niat. Nutkun, mengucapkan biha dengan niat. Nadbun ialah disunnahkan. Nadbun ialah disunnahkan alal insani, atas manusia. Jadi kalau kita mengucapkan niat itu di lisan, maka itu sunnah. Hukumnya sunnah. Sanawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Nah ini terus kemudian kita basuh muka, itu sunnah hukumnya. Wa waqtuha, dan adapun waktunya niat. Wa waqtuha, dan adapun waktunya niat. Fi syai'i, di dalam sesuatu. Fi syai'i, di dalam sesuatu. Bad'u fi'lihi ialah pada permulaan mengerjakannya syai'. Bad'u fi'lihi ialah pada permulaan mengerjakannya syai'. Jadi pada saat awal kita mengerjakan. Kalau mandi besar gimana? Kapan kita niat mandi besar? Pada saat siraman pertama. Kalau misal kita lupa niat, sudah basah semua, kira-kira gimana cara? Ya tinggal niat saja. Kalau mandi besar itu konteksnya yang penting airnya merata. Jadi pada saat kita mau meniat mandi besar, meskipun sudah basah semua, tinggal niat saja. Pada saat kita mengerjakan menyiram. Fafil wudu, maka adapun di dalam wudu. Fafil wudu, maka adapun di dalam wudu. Awwala ghusli wajihi, ialah pada awal membasuh wajahnya Awwala ghusli wajihi ialah awal membasuh wajahnya Jadi awal membasuh itu berniat wudu. Wawat muka dan menempatkan kamu asyai'ah kepada sesuatu. Wawat muka dan menempatkan kamu asyai'ah kepada sesuatu. Bimartabatihi, dengan urutannya syai'.
bimartabatihi dengan urutannya syai', fadzalika maka adapun itu at-tartibu ialah tertib. Jadi tertib itu menempatkan sesuatu pada urutannya. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, setelah itu apa. Nah ini itu tertib. Fa'tarif maka ketahuilah bihi dengan tertib. Nah pertanyaannya dalam konteks itu, kira-kira boleh tidak orang dia mau berenang, kemudian pada saat nyebur dia niat wudu. Jadi nyebur sekalian niat wudu. Kira-kira sah tidak wudu? Ya kalau misal ada orang berenang itu kan pasti nyebur ya, nyebur sebadan-badan. Jadi nyebur, terus dia niat wudu, sah tidak wudu? Yang tidak sah kenapa alasannya? Karena yang duluan rambut bukan muka. Yang apa? Karena yang duluan rambut bukan muka. Yang duluan rambut atau? Tapi kalau sudah masuk ke dalam ini kan basah semua. Gak tertib. Jadi kalau di dalam kitab yang lain itu sah ya, sah. Jadi dikatakan tertib takriri. Yang demikian itu sah. Jadi dikatakan tertib tetap. Karena basah itu kan bisa berurutan juga. Jadi kalau di dalam tuh anggap secara hakikatnya dia berurutan. Nah itu konteks kasus ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tidak kita wudu terus kemudian jebur gitu? Ya jawabannya boleh. Ya asalkan niat ya. Kalau tidak niat tidak bisa. Baik, barangkali itu dulu. Sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Terakhir saya ingat masih saya punya PR ya. Ada pertanyaan dari salah satu kalian menanyakan tentang malaikat ya. Siapa yang tanya itu? Kemana? Saya masih ingat soalnya ada rekamannya. Saya dikirimi rekaman oleh Pak Jasri. Siapa yang tanya kemarin? Jadi pertanyaannya ya barangkali lupa ya karena sudah lama sekali. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah itu menciptakan malaikat dengan tugas-tugas khusus? Padahal Allah itu kan maha segalanya. Contoh, Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal kita. Padahal tanpa ada malaikat tersebut, Allah sudah tahu amal perbuatan kita. Itu kan pertanyaannya kemarin ya. Ya setelah saya cari referensi. Jadi jawabannya ada dua perspektif ya dalam menjawab ini. Pertama perspektif Allah, yang kedua perspektif manusia. Kalau dalam perspektif Allah maka saya tidak menemukan jawaban yang menjawab pertanyaan itu. Jadi tidak ada alasan khusus. Jadi di dalil-dalil itu tidak ada. Kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat yang dengan tugas khusus itu? Itu sama halnya pertanyaan malaikat kepada Allah
tentang penciptaan Adam. Jadi di surat Al-Baqarah itu kan malaikat itu bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan manusia itu khalifah, sedangkan mereka itu wa yasfikud dima gitu kalau nggak salah ya bahasa Al-Quran. Sedangkan mereka itu bertengkar, berkelahi. Dan itu jawaban Allah tidak gamblang ya. Jadi Allah yang maha mengetahui betul. Artinya jawaban perspektif Allah terhadap pertanyaan tadi ya Allah yang lebih tahu, wallahu a'lam. Nah, tapi kalau dalam perspektif manusia begini. Jadi kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencatatkan amal kita, sedangkan Allah maha mengetahui? Jawabannya adalah karena untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu adalah karena Allah mau menunjukkan kekuasaan Allah. Ilustrasinya begini. Kalau ada pejabat, bupati misalnya. Bupati itu punya ajudan, pasti kan? Punya ya, punya ajudan, punya supir. Kira-kira kenapa bupati itu perlu ajudan atau supir? Apakah dia tidak bisa nyetir sendiri? Bisa. Jadi bupati itu pasti bisa nyetir sendiri. Atau apakah dia tidak bisa buka pintu mobilnya sendiri? Bisa. Ya. Atau apakah dia tidak bisa menyiapkan bajunya sendiri? Bisa. Bisa kan? Tapi kenapa perlu ada itu? Untuk menunjukkan bahwasanya dia punya kekuasaan. Jadi Allah menugaskan malaikat-malaikat tersebut tidak lain tidak bukan karena Allah itu berkuasa. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ilustrasinya begitu, itu jawaban perspektif manusia. Jadi saya coba cari ya referensi tentang hal itu, ketemunya jawabannya itu. Ya wallahu a'lam ya. Semoga bisa menjawab. Ya silahkan kalau ada pertanyaan lagi yang lain berkaitan dengan yang tadi dijelaskan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di sini masih dalam konteks wudu tentang wudu yang tadi dijelaskan, bahwa ketika kita dikatakan mempunyai wudu, kita harus yang pertama menunaikan apa syarat-syaratnya itu, atau yang terakhir itu tertib. Itu baru dikatakan wudunya sah. Pertanyaannya di sini, seperti semisal kita mau berwudu, tapi sempat di pertengahan wudu, ketika kita membasuh tangan, kita kentut. Artinya itu kan tidak dikatakan kita mempunyai wudu. Apakah kita harus mengulang dari awal ataukah kita melanjutkan? Artinya kan yang dikatakan sempurna wudunya atau sah itu ketika kita selesai semuanya. Tapi ini ketika dia membasuh tangan, dia kentut. Mungkin itu saja. Sudah.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang sedang proses wudu, kemudian di tengah-tengah proses wudunya dia kentut begitu. Apakah harus mengulang atau melanjutkan? Kan begitu ya? Ya. Kalau jawaban saya harus mengulang. Kenapa? Karena begini, wudhu yang kita lakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghilangkan hadas. Jadi wudhu yang kita lakukan itu dalam rangka menghilangkan hadas. Kentut itu salah satu hadas. Hadas itu ada banyak ya. Jadi hadas itu kentut ya. Terus apa lagi? Ya, kentut atau buang air kecil itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Terus bentuk hadas yang lain apa? Bersentuhan dengan lawan jenis. Terus apa lagi? Hilangnya akal. Terus apa lagi? Menyentuh kemaluan itu termasuk hadas. Ya termasuk, kalau itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu keluarnya mani. Oke. Artinya wudhu yang kita lakukan itu dalam rangka untuk menghilangkan hadas. Bagaimana hukumnya pada saat kita proses menghilangkan hadas itu kemudian kita keluar hadas? Maka jawabannya adalah harus proses ulang lagi, karena kan hadasnya baru datang. Jadi ini bukan konteksnya wudunya batal atau tidak, tapi untuk bisa menghilangkan hadas baru harus proses dari awal. Bukan wudunya batal ya, wudu sebelumnya itu batal. Loh, wudunya belum selesai kok batal, kan gitu pertanyaannya ya. Jadi bukan karena batalnya wudu, tapi karena hadasnya baru datang, baru dia harus mengulang. Itu jawabannya begitu. Ya barangkali ada yang masih belum jelas. Silakan. Berdiri. Ya, terkait saya mau menanyakan, ada ustaz saya mengatakan gini. Wudu itu terkait wudu ini ya. Pertama, wudu ketika sebelum azan itu kita mendapatkan keutamaan. Nah, ketika kita wudu setelah azan, maka kita apa ya? Rasanya tidak dapat apa-apa. Cuma saya cuma menanyakan apakah ini masuk dalam sunnah wudu atau tidak. Pertanyaan kedua ini yang saya pribadi, apakah boleh kita itu selalu mengulang niat ketika berwudu? Contohnya seperti saya kalau wudu 3 kali kan. Saya kalau itu saya niat 3 kali ya. Saya ucapin 3 kali, apakah boleh? Sudah pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama tadi,
kira-kira apa hukumnya berwudu sebelum adzan begitu. Jadi saya masih belum tahu keutamaan yang disebutkan Ustaz sambil. Tapi begini konteksnya. Jadi barangkali bisa diartikan bahwasanya pada saat kita mempunyai wudu sebelum sholat, maka bisa diartikan secara tersirat bahwasanya kita siap untuk beribadah kepada Allah begitu. Makanya dalam konteks itu menjaga wudu itu termasuk dalam kesunahan. Ada yang menjaga diri terbebas dari hadas kecil. Jadi kalau sudah berhadas langsung wudu lagi, berhadas wudu lagi. Itu dalam rangka bahwasanya menyiapkan diri kita untuk senantiasa siap beribadah kepada Allah. Kan kalau misal contoh kita ketemu Al-Quran, kalau kita tidak punya wudu maka kita tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kan begitu. Jadi kalau kita punya wudu dalam kondisi apapun kita bisa menyentuh. Saya ketemu Al-Quran. Jadi konteksnya adalah kita siap untuk beribadah kepada Allah. Karena hal itu maka itu lebih utama. Artinya bukan harus sebelum adzan atau setelah adzan ya, tapi konteksnya adalah menjaga diri kita mempunyai wudu ya. Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu gimana? Mengulang-ulang atau gimana? Mengulang-ulang apanya? Niatnya apa wudunya? Niatnya. Karena gak yakin misalnya. Atau karena apa? Was-was. Mungkin yang lebih sering tanpa itu sholat ya. Kalau wudu sampai harus basuh lagi itu sepertinya lebih jarang daripada sholat. Kalau orang sholat itu kan kadang-kadang Allahu Akbar, terus gak yakin dia lagi. Nah dalam konteks itu sebenarnya dalam Islam itu kita diminta untuk meninggalkan keraguan-raguan. Jadi barang yang ragu itu harus kita tinggalkan. Makanya kalau kita punya perasaan was-was itu harus segera ditinggalkan. Putuskan saja. Misal contoh, ada makanan di depan kita. Kita ragu, ini halal atau haram. Nah ini kita harus memutuskan, jangan sampai kita ragu. Kita harus putuskan dengan apa? Dengan ilmu. Misal contoh ya, air di depan saya. Air di depan saya ini halal atau tidak? Nah ini harus diputuskan dengan ilmu. Maksudnya gimana? Contoh, kalau air ini ada di depan saya, terus kira-kira tidak ada yang lain yang pakai meja terus ada airnya, berarti ini air punya saya. Begitu. Artinya pada saat konteks niat juga kita harus putuskan, sudah cukup niatnya. Karena orang yang ragu-ragu itu biasanya dipengaruhi oleh setan. Oh masih kurang tadi itu misalnya, was-was, sehingga bawaannya ragu terus. Bukan hanya masalah niat ya, kadang masalah bersuci ya.
kaki sudah dibasuh tadi, sudah yakin dibasuh, terus sudah suci belum ya? Gitu. Itu harus dihilangkan, perasaan was-was itu harus dihilangkan, harus yakin sudah suci. Termasuk dalam sholat itu kalau kita lupa rakaat itu kan harus diputuskan. Misal kita lupa sholat isya rakaat ketiga itu kita bangun sudah rakaat 3 sujud terakhir, kemudian kita mau bangun, ini sudah rakaat keberapa ya? Itu harus segera diputuskan. Keraguan-keraguan itu tidak boleh ada. Kita putuskan misal masih kurang 1 rakaat. Sudah cukup ya, sudah cukup. Dan perkara misal salah bagaimana? Nah itu perkara lain. Ya perkara yang lain. Jadi kita harus meninggalkan keraguan-keraguan itu dalam niat, misal dalam niat wudhu atau dalam niat sholat. Ya kita harus yakin harus benar sudah. Barangkali itu ya jawabannya. Kalau misal masih ya manusiawi ya, artinya tidak semua manusia itu kemudian yakin seyakin-yakinnya. Bisa jadi karena kehati-hatiannya dia ragu. Ada yang seperti itu. Masalah najis misalnya. Tadi najis gak ya? Atau misal pergi ke rumahnya orang, misal ke sini, atau pergi masuk ke sini, ini suci nggak ya? Gitu. Kita harus menghukumi sendiri, atau kita bertanya, ini suci tidak? Suci, ya sudah, nggak usah ragu lagi. Orangnya sudah bilang suci kan, kita masih ragu. Nah ini ragu atas dasar apa? Barangkali itu ya jawabannya. Jadi menghindari keraguan-raguan itu harus, apalagi dalam konteks niat. Ya silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagian balik. Apakah orang yang memaksakan balik itu dia kan belum terkena hukum syariat, tapi dia sudah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Apakah dia terkena hukum dosa atau tidak? Atau siapakah yang menerima hukum dosa itu? Pertanyaannya apa? Berarti kalau keluar mani maksudnya ya? Itilah berarti mengeluarkan mani. Misal mengeluarkan mani dengan cara onani, misal begitu. Tapi dia belum balik. Maksudnya gimana? Maksudnya dia belum balik, tapi ingin memaksakan. Belum mimpi basah. Ingin mencoba. Tadi katanya sampean kan cara balik kan ada yang belum mimpi. Enggak, maksudnya begini. Bukan cara balik, cara keluar maninya. Cara keluar mani itu bisa banyak macam. Nah, kalau sudah dalam ketentuan, jadi dia keluar mani pada usia 9 tahun, mau dia mimpi basah atau tidak, dia balik. Bukan baliknya yang saya ingin. Apa pertanyaannya? Apa hukum dia sudah belum terkena hukum syariat? Kalau sudah balik maka dia sudah terkena hukum syariat. Perbuatannya kan sebelum balik. Perbuatannya sebelum balik. Perbuatan apa ini maksudnya? Cara baliknya itu dia lewat onani. Iya, jadi begini. Kita dalam menjawab itu kan konteksnya begini ya. Konteksnya kita harus hukumi dulu seseorang.
seseorang itu balik ada 3 kondisi. Ya. Baliknya seseorang itu ada 3 kondisi. Kalau laki-laki hanya ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia berumur 15 tahun sempurna hijriah. Kondisi kedua, dia keluar mani pada saat usianya sudah 9 tahun sempurna. Artinya 9 tahun sempurna atau lebih. Kalau memenuhi kondisi itu, maka jadi kalau misal ada anak kecil onani, terus keluar mani di usianya yang 10 tahun, maka dia balik. Pada saat dia balik, maka beban syariat itu berlaku. Kewajiban sholat, kewajiban puasa itu berlaku. Artinya kalau dia tidak berpuasa dosa, kalau tidak sholat dosa, itu berlaku. Untuk menjawab itu. Nah, adapun perbuatan onani itu dosa atau tidak, ya itu dosa. Itu hal yang lain daripada baliknya, kondisi baliknya begitu. Atau misal contoh usia 12 tahun misal. 12 tahun dia tidak pernah mimpi basah, terus kemudian berzina, keluar mani, ya itu dia sudah balik. Maka setelah balik dia dihukumi, ya dia dihukumi mukallaf. Jadi dikenai beban syariat, dikenai kewajiban puasa, kewajiban sholat dan sebagainya, begitu. Adapun perbuatan yang lain itu, misal berzina atau onani, yaitu dosa yang lain, itu perkara yang lain, begitu. Jawabannya begitu. Artinya konteksnya adalah kondisi balik seseorang, yaitu tadi 3 tadi itu. Kalau perempuannya 3, kalau laki-laki 2. Nah, kalau sudah memenuhi, ya sudah dia balik, dikatakan balik. Ini untuk menjawab kalau misal ada orang atau ada anak laki-laki yang sampai 15 tahun dia tidak keluar mani, bagaimana? Ya balik secara otomatis 15 tahun sudah. Atau sebelum itu sudah. Kalau pertanyaannya diganti misal, kalau dia keluar maninya sebelum 9 tahun bagaimana? Maka dia jawabannya adalah tidak balik. Paham ya? Jadi kalau keluar maninya sebelum 9 tahun maka tidak balik. Atau keluar darahnya itu sebelum 9 tahun atau lebih, 9 tahun kurang sebulan misal, keluar darah misal, darah haid perempuan, maka itu tidak dihukumi. Iya, tidak dihukumi haid juga. Begitu ya. Jadi itu berkaitan dengan hukum. Ketentuannya itu ada caranya apa, pada usia berapa itu. Kalau sudah memenuhi itu maka dia dikatakan balik. Ya, barangkali itu cukup ya, bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yamalu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa siyati bihi asafi qawli wa dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati fayara bimati sirri hurufi wa na'wir bihi
qalbi wa sam'i wa muqalati fa ya rabbi waffiqni li taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.